Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Pertama-tama kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk Mas Fitra atas kesempatan yang diberikan, dan juga jazakumullah khairan katsiran ya buat teman-teman sekalian yang sejauh ini sudah membersamai kita di School of Al-Fatihah batch ketiga. Masya Allah, semoga istiqomah hingga akhir sesi di pekan depan, yaitu sesi wisuda. Dan ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, makanya kita bisa lebih awal permintaannya ke teman-teman. Kita mulainya 9.30 yang biasanya kita mulai jam 10.00, dan alhamdulillah juga Ustadz Musyaba ACC untuk dimajukan lebih cepat. Yang ingin kami sampaikan mengenai proyek alumni dan juga persiapan wisuda nantinya. Nah, untuk proyek alumni, alhamdulillah kan sudah ada terpilih ya Mas Syahrul sebagai ketua proyek alumninya. Nah, yang tersisa nanti yang akan di follow up adalah ketua koordinator dari teman-teman akhwat. Insya Allah nanti bakal di follow up sama Fitri untuk teman-teman kembali ngevote kira-kira untuk yang di akhwat siapa yang potensial untuk dijadikan sebagai ketua proyek alumni di koordinator akhwat. Ini udah ada Ustadz Musyaba, nggak apa-apa ya, saya diterimakan aja ya. Nah, untuk proyek alumni sebenarnya goals-nya adalah teman-teman bisa membuat suatu luaran ya dari hasil School of Al-Fatihah ini, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk buku, buku yang dimana hasil tadabur, hasil tahsin, atau hasil apapun itu yang mungkin dirasa oh ini yang ingin saya syiarkan sebagai keberlanjutannya gitu kan ya, sebagai amal jariahnya buat masyarakat. Dan proyek alumni ini sebenarnya harapannya semua peserta itu berkontribusi. Kalau misalnya dia targetnya kita ingin menuliskan nilai-nilai tadabur dari Al-Fatihah dan juga Oke, siap. Jadi teman-teman bisa berkontribusi untuk menuliskan, dan insya Allah kita akan jadikan sebagai e-book ya, yang bisa kita sosialisasikan dan kita launchingkan pada saat graduation nanti. Nah, kalaupun nanti misalnya teman-teman belum selesai dalam 1 pekan, insya Allah kita akan tetap launchingkan mungkin di webinar Quran and Nas-nya Getpad di bulan depannya. Tapi yang pasti harapannya Syahrul dengan akhwat nanti, koordinator yang di akhwat bisa mengarahkan teman-teman untuk mengerjakan ya proyek alumninya. Apapun itu saran-sarannya atau goals-nya yang ingin dibuat ya silakan saja didiskusikan dengan teman-teman. Boleh didiskusikan secara masif di grup. Insya Allah untuk PJ Project Alumni itu ada Fitri. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau nanya mengenai apa itu Project Alumni, kemudian apa yang mau dibuat, saran-saran apa aja kira-kira yang perlu dibuat teman-teman batch ketiga, nanti boleh didiskusikan dengan Fitri melalui grup kepesertaan yang umum. Dan selanjutnya setelah tadabur hari ini, kemungkinan di hari ini atau di esok kita akan membagikan form untuk persiapan wisuda. Nah, form wisuda ini harapannya kita teman-teman bisa mengisi keseluruhan yang bertahan, dan ada satu poin yang mungkin agak sedikit meribetkan teman-teman, tapi harapannya semoga bisa tetap dilaksanakan, yaitu lampiran foto. Nah, lampiran fotonya kita itu menyesuaikan, yaitu yang di Ikhwan dress code-nya putih, kemudian di akhwat itu boleh jilbab hitam atau navy, tergantung nanti kesepakatannya. Dan dress code ini juga akan digunakan pada saat wisuda. Nah, buat yang di akhwat, kalau misalnya memang tidak ingin dicantumkan wajahnya pada saat publish di Instagramnya Getpad, boleh disesuaikan, boleh menggunakan cadar ataupun masker, karena ya kita langsung terus terang ya teman-teman, untuk form wisuda ini akan kita gunakan sebagai salah satu announcement untuk pengumuman peserta terbaik setiap konten-konten,
dan itu akan dicantumkan gambarnya dan juga akan dipublish ke media sosialnya Getpad dalam bentuk testimoni, misalnya testimoni dari Tamara. Nah, itu akan ada kata-katanya dan ajakannya dan juga ada lampiran fotonya. Jadi untuk yang di Akhwat bisa disesuaikan dan dikondusifkan. Assalamualaikum Ustadz Musyabah, punten ya Ustadz. Masya Allah sudah bersama kita. Dan yang mungkin yang perlu saya sampaikan lagi mengenai standar kelulusannya ya teman-teman, sesuai dengan yang kita sepakati bersama pada saat technical meeting, standar kelulusan kita itu hafalan tahfiznya surah Al-Kahfi itu setidaknya 20% dari kita, dari panitia. Kalau teman-teman kan standarnya masing-masing sesuai dengan targetnya. Kemudian penugasannya 100%, pretestnya dan posttestnya harap dikerjakan. Kemudian yang lagi evaluasi perbaikan setiap pekannya itu bisa dikerjakan ketertinggalannya supaya kita bisa insya Allah semuanya akan tetap ikut wisuda. Insya Allah hanya saja yang membedakan bagi mereka yang dinyatakan lulus dan menyelesaikan sesuai dengan standar kelulusan akan kita berikan sertifikat kepesertaan. Tapi buat teman-teman yang belum, kita hanya bisa memberikan hasil belajarnya saja. Dan terakhir ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi tadabbur, insya Allah untuk di Google Form pendaftaran wisuda nanti juga menawarkan ke teman-teman khususnya School of Al-Fatihah jika ingin turut serta bergabung dalam tim di Indonesia Strike Project. Akan ada banyak pilihan divisi atau kontribusi. Jadi teman-teman mungkin yang ingin turut serta karena sudah alhamdulillah 1 bulan ini membersamai kita dan dan sekiranya tertarik dengan program-program kita ataupun nanti akan ada ide-ide program dari teman-teman, itu bisa turut serta berkontribusi melalui pengisian Google Form juga nantinya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti ke depannya akan lebih kita diskusikan secara detail kembali di grup kepesertaan. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya pada hari ini. Semoga di sesi tadabbur sesi terakhir ini bisa kita maksimalkan bersama dengan Ustadz Musyabah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Khairul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zulkarnain atas informasi yang telah disampaikan. Baik, acara yang selanjutnya adalah acara yang kita nantikan, yakni sesi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dibawakan oleh Ustadz Mujaba. Kepada beliau dipersilakan untuk memulai sesi materi. Baik, suara saya terdengar? Terdengar, Ustadz. Ustadz. Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf sebelumnya kami sedang ada kegiatan ke luar provinsi, ke Jawa Tengah. Mohon izin untuk sesi kali ini kami ya di mobil seperti itu ya. Bagaimana yang sudah saya sampaikan ke Ustadz Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ketua dari Getpad Ustadz Zul, seluruh panitia dan rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
لا نبي ولا رسول بعده اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Insya Allah pada pertemuan pagi ini adalah pertemuan sesi terakhir untuk tadabbur Al-Fatihah dengan kami. Ya. Kami minta Ustaz Zul untuk membaca surah Al-Fatihah dari pertama sampai terakhir. Masya Allah. Izin ya Ustaz. Mohon koreksinya juga Ya. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih Ustaz Zul. Khairan. Semoga tambah berkah bacaan Al-Quran tadi, pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, kita sekarang ke potongan ayat terakhir di dalam tadabbur ini. Jadi untuk potongan pertama itu adalah ayat pertama sampai ke-4, kemudian potongan kedua adalah ayat ke-5, kemudian potongan terakhir itu adalah ayat ke-6 dan 7. Ini sebagaimana yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qasamtu hadhihi as-surah baini wa baina abdi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membagi Al-Fatihah ini menjadi dua, yaitu bagian hambaku dan bagianku dan bagian hambaku. Ya. Dan di antara dua bagian itu ada tengah-tengah, ada tengah-tengah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kemarin sudah kita bahas. Sekarang adalah bagian terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perlu kami sampaikan bahwasanya kalau kita belajar madhab Malik, ya, madhab yang imamnya adalah Imam Malik, beliau mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah, bukan dimulai dari basmalah. Sehingga siratal ladzina an'amta 'alaihim ini adalah satu ayat. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini adalah akhir. Jadi itu. Makanya kalau kita lihat di dalam mushaf itu ada tanda, ya, tanda
bulatan kecil ya. Ada nggak? Ada Ustaz Zul, ada ya? Di mushaf itu coba dilihat. Ada nggak? Tanda apa ini Ustaz? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada? Ada Ustaz. Ada ya? Ya. Karena memang menurut mazhab Maliki itu Al-Fatihah mulainya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ayat ke-6 itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ayat ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kita pakai jumhur. Jumhurnya ini adalah mulainya dari bismillah. Oke, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kepada mereka nikmat. Bukan orang-orang yang Engkau marah, yang Engkau benci, dan bukan juga orang-orang yang sesat, gitu ya, dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan seperti itu. Ini tafsirannya. Silakan Ustaz ya. Mungkin bisa diperbesar ya. Kalau langsung kita terjemahkan, ya, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dan berjalanlah dengan kami di atas jalan tersebut. Jadi bersamailah kami gitu. Ya Allah, mohon Engkau selalu membersamai kami di dalam jalan ini. Wasabitna alaihi, dan teguhkanlah kaki kami di atasnya. Wazidna hudan, dan tambahkanlah petunjuk kepada kami. Apa itu as-sirat al-mustaqim? Yaitu jalan yang jelas, yang tidak berkelok-kelok di dalamnya, yaitu Islam yang Allah mengutus Nabi Muhammad dengan agama tersebut. Nabi Muhammad SAW. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan kepada mereka nikmat dari hamba-hambamu dengan memberikan petunjuk kepada mereka. Seperti para nabi dan para siddiqin, orang-orang yang teguh kepercayaannya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan membenarkan mereka, membenarkan risalah Nabi Muhammad, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah teman terbaik. Jadi kalau ditanya siapa sih teman terbaik kita menurut standar Allah, mereka adalah para nabi dan para siddiqin yang membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW, dan para syuhada dan para sholihin. Nah, kemudian langsung dijelaskan oleh Allah, jalan mereka itu bukan jalan yang Allah benci, Allah murkai, misalnya gitu ya. Siapa orang-orang yang Allah murkai? Mereka adalah araful haq walam yattabi'uhu kal yahud. Mereka itu orang-orang yang tahu kebenaran, tapi tidak mau mengikuti kebenaran tersebut, seperti orang-orang Yahudi. Wa ghairu tariqid dhalin, dan bukan orang-orang yang tersesat.
yaitu tersesat dari kebenaran, di mana mereka tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk. Karena apa? Litafritihim fi talabil haq, karena mereka ekstrim di dalam mencari kebenaran dan mencari petunjuk. Artinya mereka terlalu ekstrim di dalam menjalankan agama, memahami agama. Sehingga kan banyak di antara mereka itu yang kalau ingin menjadi orang yang suci dalam tanda kutip, ya, maka mereka tidak menikah, ya, harus menyendiri, seterusnya, tidak mau berbaur dengan manusia lain kecuali dengan para itu ya, pastor dan lain sebagainya. Nah, ini tafsir. Kemudian sekarang kita masuk ke setelahnya. Ya, pertanyaan. Apa sih hubungan antara ayat-ayat ini, dua ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Ya. Ayat-ayat ini mengandung doa. Dan di antara, ini jawabannya, dan di antara adab di dalam berdoa adalah memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunjukkan kelemahannya di hadapan Allah, kemudian setelah itu dia baru berdoa. Nah, seperti kalau kita berdoa dengan Sayyidul Istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Nah, ini pengakuan dia bahwasanya sudah banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada aku. Ya. Wa abu'u laka bi, dan saya mengaku dosa-dosaku banyak. Nah, kemudian setelah itu baru minta faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan model-model doa memang mestinya seperti itu. Memuji Allah, ya, biasanya ditambah, dan bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menunjukkan bahwasanya kita ini lemah, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kemudian setelah itu kita baru minta kepada Allah, berdoa. Kemudian tazkiyahnya apa yang bisa tingkatkan keimanan kita dari sini? Qaddim baina yaday mas'alika ta'ah wasyra' bis-sana' alaihi tsumma salillah ma syi'ta. Dahulukan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, itu taatan kita. Ya. Kemudian mulai dengan memuji Allah, kemudian baru mintalah apa yang ingin kamu minta. Kemudian, apa sisi yang kira-kira dicakup di dalam ayat, di dalam kata ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim itu mengandung sisi apa saja? Satu, annahu anfa'u du'ain lil 'abdi yajma'u lahu khairai ad-dunya wal akhirah. Doa ini adalah doa yang paling bermanfaat bagi seorang hamba karena dia menggabungkan dua kebaikan, yaitu dunia dan akhirat. Kemudian menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, doa ini adalah doa yang paling bermanfaat dan paling agung dan paling bijak. Ya.
yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa? Karena seseorang itu ketika Allah berikan kepadanya hidayah, kemudian diberikan pertolongan untuk bisa taat kepada Allah dan punya kemampuan di dalam meninggalkan kemaksiatan, falam yusibhu syarrun la fid dunya wala fil akhirah. Maka dia tidak akan terkena ya keburukan baik di dunia ataupun di akhirat. Wa yadkhul fi dzalika min anwa'il hajat ma la yumkinu ihsa'uhu wa lihadza amara bihi fi kulli salatin li fardil hajah ilaih. Dan masuk di dalam doa ini seluruh bentuk dari kebutuhan-kebutuhan yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Jadi kita itu sebenarnya tidak tahu betapa banyak kebutuhan kita untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan itu bisa dicangkup semuanya dengan istilah hidayah, yaitu petunjuk. Ketika Allah sudah memberikan kita petunjuk, artinya kita akan tahu ya apa sih sebenarnya kebutuhan kita di dunia dan di akhirat. Nah, sehingga kita kemudian ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim, berdoa dengan lafadz ini, artinya kita sudah meminta semua kebutuhan kita, baik untuk kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam setiap sholat kita, karena kita sangat butuh li fardil hajah ilaih, karena kita sangat membutuhkan hidayah tersebut. Kemudian apa yang bisa kita tingkatkan dari sisi keimanan dan amal perbuatan kita, amal soleh kita? Ya, al-hidayah la takunu illa minallah. Petunjuk itu tidak mungkin akan kita dapatkan kecuali dari Allah. Fahris ala talabiha minhu laka wa li ghairika. Maka mintalah ya, semangatlah di dalam meminta petunjuk ini dari Allah untuk kamu dan untuk selain kamu. Artinya untuk kita dan selain kita. Sehingga kata-katanya kan ihdina, kami, bukan saya. Bukan ihdini, tapi ihdina, gitu ya. Kemudian ta'ammal bi surah hawat ashmalat du'a wa akmalahu. Ashmalat du'ai wa akmalahu. Renungkan betul-betul surat yang itu mencakup seluruh doa dan yang paling sempurna. Wastahdir makna liftiqar hala talaffuzika, dan hadirkanlah perasaan bahwasanya kita ini butuh ketika kita melafadzkan doa itu. Karena dengan kita menghadirkan perasaan butuh tersebut, artinya kita sedang khusyuk. Ya, khusyuk itu apa? Berarti di sini adalah menghadirkan perasaan kita betul-betul butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kama anna hadzal hal huwal arja li tahaqquqil ijabah. Dan kondisi khusyuk inilah yang paling memungkinkan doa kita diijabah oleh Allah. Ya. Kemudian ya, apa makna yang tersirat dari kata as-sirat? Kenapa yang digunakan adalah istilah as-sirat, bukan as-sabil, bukan at-tariq? Nah, ini ya. Teman-teman mungkin tahu ya, sirat. Kalau sirat, nanti kan kita di akhirat akan berjalan di atas sirat. Sirat itu selain jalan, juga dia itu punya arti jembatan ya, jembatan. Ya, kenapa kok pakai kata-kata sirat? Nah, ini yang menjelaskan mestinya para ulama kita, ya kan?
Karena syumul talabil hidayah li siratid dunya bil istiqamah ala dinillah wa li siratil akhirah bin najah ala sirat. Karena nanti karena kita di dunia ini sedang berjalan, ya, yaitu jalan petunjuk. Dan nanti di akhirat pakai istilah sirat juga, yaitu as-sirat baina, ketika kita nanti setelah yaumul mizan, ya, kita setelah ditimbang, dihisab, maka kita nanti akan berjalan, ya, ke surga. Dan di antara itu, di bawah itu ada apa? Ada neraka. Makanya ini pakai sirat, karena sirat ini nanti mencakup, kata-kata sirat ini mencakup jalan di dunia dan di akhirat. Kalau sabil itu biasanya untuk di dunia saja. Tapi kalau sirat, ihdinas siratal mustaqim, yaitu sirat di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, as-sirat ma jama'a khamsata awsaf. Kata sirat, lafadz sirat ini menggabungkan 5 sifat. Pertama, an yakuna tariqan mustaqiman, yaitu jalan yang lurus. Sahlan, kedua, mudah. Ketiga, maslukan, yang dipakai untuk melintas. Karena ada ya jalan-jalan yang itu jarang dilintasi oleh orang. Tapi kalau as-sirat itu artinya jalan yang selalu dilalui oleh orang-orang. Kemudian yang keempat, wasi'an, luas. Jalannya enggak sempit, luas. Yang kelima, muwassilan ilal maksud, yang dia bisa mengantarkan kita kepada tujuan. Orang Arab mengatakan jalan itu sirat ketika jalan itu biasanya enggak berkelok-kelok, dia lurus. Walas bal musyik, ya, dan bukan jalan yang sulit dan melelahkan, memberatkan. Walal masjid ghairul muassil, dan bukan jalan yang buntu yang itu tidak bisa menjadikan kita sampai kepada tujuan. Wa man ta'ammala mawaidas sirat fi lisanihim wasti'malihim tabayyana dzalika. Ya. Kalau orang terbiasa memperhatikan penggunaan kata-kata sirat dengan benar, dia akan tahu artinya sirat itu lebih khusus daripada jalan-jalan yang biasa. Karena dia mencakup 5 hal tadi. Jadi, kenapa Allah memilih kata-kata sirat? Karena sirat ini adalah jalan khusus yang mudah, lurus, selalu dilalui, kemudian luas, dan bisa mengantarkan orang yang berjalan di atasnya kepada tujuan. Kemudian, apa hal yang bisa kita tingkatkan dari keimanan kita dan juga amal soleh kita dari ayat ini? Al-haqqu tariquhu wahid fal zambu. Kebenaran itu jalannya hanya satu. Maka konsistenlah di atas jalan tersebut. Dan yang kedua, da'anka bunayyatit tariq. Ya. Tinggalkan jalan yang sulit dan menyusahkan dan melelahkan. Wasluk tariqal haqqi wal hidayah. Tapi tempuhlah jalan kebenaran dan jalan petunjuk. Ya. Masa kita sudah diberikan oleh Allah jalan yang mudah, kemudian sudah dilalui oleh orang-orang yang memang tahu jalannya, kemudian orang-orang yang jalan di atasnya mesti sampai pada tujuan. Masa kita nggak mau melewati jalan tersebut? Nah itu ya.
Baik. Kemudian apa makna yang tersirat dari kenapa sirat di sini kok disifati dengan sifat mustaqim. Mustaqim ini ya pertama jawabannya menunjukkan dekat. Nah, ini persis seperti zaman kita, ya kan? Kalau kita lewat tol, ini sekarang saya lewat tol ini. Kalau saya lewat jalur biasa, itu butuh 8 jam. Bahkan sampai 10-an jam lah ini. Dari Ponorogo ke Pekalongan, ini ke Pondok Tazaka. Itu bisa sampai 9-10 jam. Tapi kalau kita lewat tol, ini menurut Google Maps, ini bisa 5 jam. Ya, hampir setengah perjalanan itu bisa lebih cepat. Karena apa? Jalannya lurus. Nah, ini enggak belok-belok. Jalannya luas, ya kan? Inilah sirat itu. Masya Allah. Barakallah. Karena jalan itu kalau berkelok-kelok itu mesti akan panjang dan lama, jauh. Kemudian ini pas ini momennya, jadi saya sedang perjalanan, ini kita ngomong tentang perjalanan ini. Kemudian sirat yang lain dari al-mustaqim, sirat yang mustaqim ala yusrihi wa wuduhihi wa husudil amni fihi. Karena mudah, jelas, kemudian aman, ya, aman. Masya Allah, betul ini. Jadi kalau kita naik tol lebih aman, Masya Allah. Daripada kita di tengah-tengah hutan dan lain sebagainya. Kemudian melewati hujan, melewati hutan, kemudian melewati pegunungan. Kadang di beberapa tempat di Jawa Timur itu longsor ya, karena ada beberapa jalan itu yang memang rawan longsor. Nah, insya Allah kalau di jalan tol ini lebih aman, insya Allah. Tapi bayar kalau di dunia ini ya. Jalan tol memang lebih mahal. Kemudian fil istiqamah kulul fadail wal makarim. Mustaqim itu kan bentuk ismul fa'il. Bentuk masdarnya istiqamah. Istiqamah itu di dalam istiqomahan terdapat berbagai macam keutamaan dan kemuliaan. Nah, ini ya, istiqamah. Kemudian makna tersirat lainnya, annahu yadullu ala kamalil Islam. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam, wasuhulatihi, dan kemudahan Islam, wa husulil amni fi, dan kita mesti akan merasakan keamanan ketika kita berislam. Keamanan di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Wa annahu aqrabu thariqin lin najah. Dan dia adalah jalan yang sangat dekat sekali dengan keselamatan. Kemudian, apa faedah kok lafadz sirat itu diulang 2 kali? Ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebagai bentuk definisi, pengertian. Ma huwa siratal mustaqim? Huwa, gitu ya. Apa itu siratal mustaqim? Apa itu as-sirat al-mustaqim? Dia adalah siratal ladzina an'amta, dan seterusnya. Wa ta'yinihi, dan menentukan. Jadi mana sirat mustaqim itu? Ini loh siratal ladzina an'amta alaihi. Wa ta'kid alaihi, dan penekanan. Ya. Penegasan bahwasanya as-sirat al-mustaqim itu bukan yang kita gambarkan seperti yang saya sampaikan tol, ya.
Tapi itu sebagai perumpamaan. Tapi hakikatnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Wa bayan kamal inayatillahi bi'ibadihi fi ta'rifihim bi siratihi wa alihi wa halihim fihi. Dan penjelasan kesempurnaan pertolongan Allah kepada hambanya di dalam menjelaskan tentang sirat tersebut dan siapa mereka dan bagaimana kondisi mereka. Jadi Allah ketika mengatakan as-sirat, Allah berfirman atau Allah menjelaskan tentang as-sirat al-mustaqim itu dengan detail disebutkan. Maksudnya detail jalan yang bagaimana, orang-orangnya bagaimana, kondisi mereka bagaimana. Kemudian, tadi belum ya, risalah imaniyahnya yang atas. Di dalam keistiqomahan kamu, Anda semuanya, di atas perintah Allah, terdapat kebaikan yang sangat banyak. Fala tufawwidhu, maka jangan sia-siakan jangan kita tidak istiqomah. Ayo kita sama-sama istiqomah. Nah gitu, ini intinya mengajak kita supaya istiqomah. Kemudian luzumut ta'ah wa tikraruha yulidu qararaha fin nafsi. Ya, konsistensi kita di dalam ketaatan ya. Dan kita selalu mengulang-ulang ketaatan tersebut akan melahirkan ketetapan di dalam jiwa kita. Jadi ya kayak kita kalau terbiasa melakukan sesuatu itu sian itu ya. Ya. Misalkan kita sekarang ini ya puasa. Atau inilah sholat jamaah bagi seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu kalau sudah terbiasa sholat jamaah, dia sekali terlambat sholat jamaah itu ada perasaan yang gak enak di dalam hati. Ya Allah, dosa apa saya ini kok sampai meninggalkan sholat jamaah. Nah, kenapa? Karena dia sudah membiasakan diri di dalam ketaatan. Maka kalau dia meninggalkan ketaatan tersebut, dia akan merasa tidak enak. Ya. Itu namanya halawatul iman. Itu manisnya iman itu seperti itu. Kemudian masirru itlaqil in'am falam yuqayyidhu bil iman masalan. Ya. Kenapa di sini alladzina an'amta alaihim? Kenapa di sini kata-kata nikmat itu bersifat umum? Ya. Kenapa kok nggak disebutkan saja alladzina an'amta alaihim minal iman? Misalkan disebutkan iman atau mungkin Islam atau mungkin Quran atau apa gitu. Karena kamal halis salikin lissirat wa na'imiha li kamali in'amillahi alaih al-in'am al-mutlaq atam bini amidin wa dunya wal akhirah. Karena kesempurnaan kondisi orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus dan juga nikmat bagi mereka itu disebabkan kesempurnaan nikmat Allah kepada mereka, yaitu pemberian nikmat yang tak terbatas dan sempurna. Sempurna. Apa itu nikmat yang sempurna? Yaitu nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan agama yang benar, kenikmatan di dunia dengan kebaikan, dan kenikmatan di akhirat dengan kebaikan. Makanya kalau kita itu doa itu biasanya ada kata-kata fiddini wad dunya wal akhirah. Nah itu ya. Kemudian wa hadza yab'atsu ala istihdari jami'il hajat ad-dunyawiyah wad diniyah wal ukhrawiyah inda du'a bi hadzal du'a.
Ini menumbuhkan rasa bahwa keinginan kita di dalam berdoa adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan kita. Kebutuhan agama kita, kebutuhan dunia kita, kebutuhan akhirat kita. Nah, jadi sekali lagi, nikmat yang sempurna itu mencakup agama, dunia, dan akhirat. Jangan seperti orang yang berdoa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya, di dalam surah Al-Baqarah ya. Dia hanya meminta untuk dunia dia saja. Yang bagus gimana? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini permintaan yang mestinya seorang muslim yang diminta adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kenikmatan duniawi saja. Kemudian ta'ammal 'azima in'amillahi 'alaika. Apa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu menjadikan kita termasuk bagian dari orang-orang yang berada di as-sirat al-mustaqim. Apa nikmat terbesar kita? Nikmat terbesar kita adalah Allah memberikan kita kenikmatan bisa beragama Islam. Nikmat yang harus selalu diminta supaya bisa istiqomah di atasnya. Makanya kita ini selalu memintakan kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ini supaya kita ditambah terus nikmat untuk bisa istiqomah. Semakin bagus keagamaan kita. Agama kita semakin baik. Kemudian, apa makna yang tersirat dari kata-kata an'amta? Kenapa di sini kok pakai fi'il madhi? Artinya yang telah berlalu. Bukan siratal ladzina tun'imu alaihim. Kenapa an'amta? Al-maksud talabul hidayah ila sirati man sabata in'amullahi subhanahu wa ta'ala alaih. Maksudnya adalah meminta hidayah supaya kita meminta petunjuk hidayah kepada jalan yang telah diberikan Allah nikmat kepadanya. Ya. Kita akan meminta sebagaimana orang-orang yang telah Allah beri kepada mereka. Nah ini. Kemudian salillah an yalhaqaka biman salafa minas sholihin. Mintalah kepada Allah supaya kita dipertemukan dengan orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Kemudian alaika bitariqit ta'i'in ahlil falah. Berjalanlah di atas jalan orang-orang yang taat. Karena mereka adalah orang-orang yang sukses. Wa tashabbah bihim. Dan tirulah mereka. Fa inna tashabbuha bihim falah. Karena ketika kita mencontoh mereka, kita akan menggapai kesuksesan. Kemudian madalalatu isnadil in'am ilaihi an'amta. Kenapa di sini pakai kata-kata an'amta? Langsung dinisbatkan kepada Allah. Yang telah engkau, pakai kata engkau, yang telah engkau berikan kepada mereka nikmat. Ya. Kenapa kok mana tadi? Ya. Li'annaha fadlun mahdun minallahi subhanahu wa ta'ala. Karena an'amta
atau karena nikmat itu adalah keutamaan yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh nikmat hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah. Kama anna fihi taqarruban ilahi. Ya, karena juga sebagai bentuk kita itu menyatakan bahwasanya nikmat itu dinisbatkan kepada Allah. Kalau kita mendapatkan kebaikan apapun itu nisbatkanlah kepada Allah. Nah, kemudian tazkiyahnya, risalah imaniyahnya yaitu wa ma bikum min ni'mah apa yang kamu dapati dari suatu nikmat, maka jatinya adalah dari Allah. Kemudian ma dalalatul ityan bi harfai ghair wala fil ayah. Ya. Apa makna yang terkandung dari kata-kata ghair dan la di dalam ayat ini? Al-ityan bi harfi ghair dal ala kamalit tamayus bainal ladzina an'ama 'alaihim wa haula. Aw alladzina un'ima 'alaihim wa haula. Ini menunjukkan kesempurnaan perbedaan dari orang yang sebelumnya, yang an'amta 'alaihim dengan yang setelahnya. Jadi ini menunjukkan sekat perbedaan antara yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Wahya aidan dallah 'alal hasri wal qasri. Ini menunjukkan kekhususan ataupun pengecualian. Ya. Artinya kan jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka yang bukan, nah gitu. Pokoknya yang bukan ini, pokoknya yang bukan ini. Nah, itu maksudnya al-hasru wal qasr. Kemudian al-ityan bila bukan ghairil maghdubi alaihim wa ghairid dhalin. Kenapa pakai la? Karena di sini menjelaskan dua sifat, ya, yaitu yang menunjukkan maksud meminta keselamatan dari keduanya. Karena kalau kita lagi itu maksudnya nanti merincikan. Padahal ini maksudnya bukan merincikan, tapi dua hal yang berbeda. Yaitu kondisi orang yang maghdub alaihim dan juga kondisi orang yang adh. Dua kondisi ini kondisi yang berbeda. Kita meminta pertolongan dari Allah supaya tidak masuk di sini dan tidak masuk yang di sini juga. Ya, di dua hal ini. Risalah imaniyahnya apa? Jannabakallahu madarikas su'. Allah sudah menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada keburukan. Yaitu apa? Al-Islam, ketaatan, keinginan kita untuk selalu belajar. Fasalhu salama minaz zayyi wad dhalal. Maka mintalah kepada Allah keselamatan dari kesesatan dan ketergelinciran dari kebenaran. Kemudian ma dalalatut ta'bir bi al-mabni lima lam yusammi fa'ilahu fi qawlihi al-maghdum alaih. Nah, ini juga mestinya kan jadi pertanyaan kalau orang yang belajar bahasa Arab itu. Kok di situ disebutkan ghairil maghdubi alaihim? Bukan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa kok bukan setelahnya ya? Siratal ladzina an'amta alaihim wala ghadibta alaihim. Ghadiba yaghdab. Wala ghadibta alaihim wala adlalta alaihim. Kenapa di sini pakai ghairil maghdub? Wala dhalin. Enggak ada faktanya. Siapa yang menjadikan mereka itu dimurkai? Siapa yang memurkai? Siapa yang menjadikan mereka itu tersesat? Kok enggak ada ini? Siapa yang menjadikan? Nah, ini penting ini.
Al-maqam maqamu dzam. Posisi ini adalah posisi kehinaan. Falam yunsab ilallah. Maka dia tidak dinisbatkan kepada Allah. Bikhilafin ni'mah. Ini kebalikan dari nikmat. Faqat asnatta, faqat usnidat ilaihi aslan wa fadlan. Kalau nikmat itu kita sandarkan kepada Allah. Karena Allah sebagai sumber pemberi nikmat dan keutamaan. Tapi kalau dolal dan juga di laknat, ya, ini tidak disandarkan kepada Allah karena ini bagian dari adab. Nah ini min kamalil adab Allah tunsiba ila rabbika syarr wa syarrul laisa ilaik. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya keburukan itu jangan dinisbatkan kepada Allah sebagai bentuk adab kita. Meskipun hakikatnya memang Allah menghendaki, karena tidak ada yang bisa memberikan kebermanfaatan dan keburukan kecuali Allah. Allah punya sifat ad-dhar, kan gitu. An-nafi' ad-dhar, yang bisa memberikan manfaat dan manfaat dan madarat itu kan hanya Allah. Tapi kita sebagai hamba, cara kita beradab kepada Allah, jangan kita menisbatkan keburukan kepada Allah. Ya. Kemudian ihdar an taqa'a fi syai'in yaghdabu rabbuk. Risalah imaniyah. Hati-hati terjerumus di dalam sesuatu yang bisa menjadikan Allah murka. Nah ini. Kemudian apa faedah dari kenapa di sini yang disebutkan sifatnya bukan golongannya? Misalkan di sini kok kenapa nggak disebutkan siratal muhajirin wal ansor, misalkan gitu. Atau sirat kelompok tertentu. Kenapa di sini kok tidak disebutkan kelompok spesifik, nama kelompoknya itu apa? Ya, nggak disebutkan Yahudi, nggak disebutkan Nasrani, nggak disebutkan Muslimin. Kenapa? Kenapa yang disebutkan adalah sifatnya, yaitu sifat yang diberikan nikmat, sifat yang dibenci, dimurkai, dan sifat yang tersesat. Li'anal maksud talabu kamalil ittisab bihalit ta'ifatil ula wa sifatihi. Karena maksud dari ayat ini adalah permintaan kesempurnaan sifat mensifati atau berperangai, berakhlak sebagaimana akhlak kelompok yang pertama. Itu ya. Keselamatan dan kesempurnaan keselamatan dari dua kondisi yang terakhir dan sifat mereka. Kemudian ini juga termasuk redaksi yang sangat bagus di dalam memotivasi dan memberikan warning, perintah dan larangan, pujian dan hinaan. Nah ini, kalau kita sebutkan nama orang, kan itu masih belum jelas. Maksudnya itu sifatnya dia. Tapi kalau seandainya yang disebutkan langsung sifatnya, itu langsung bisa memotivasi kita dan mewarning kita. Nah itu, intinya di sini seperti itu penjelasan para ulama kita. Kemudian risalah imaniyahnya apa? Ya. Laisal muhimman anta walakinnal muhim alladhi tuqaddimuhu wa ma huwa atharuka. Wa ma huwa atharuka. Yang penting itu bukan siapa kamu, bukan siapa kita. Tapi yang terpenting adalah apa yang sudah kita perbuat dan apa dampak dari yang kita perbuat. Itu.
di sini disebutkan apa tadi? Sifatnya, bukan personnya atau kelompoknya. Baik, kemudian yang terakhir, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Saya membagi sholat ini antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Tadzakkar hadzal fadl. Ingatlah selalu keutamaan dari ayat ini. Wa'rif qadral maqam alladzi taqifu fihi fis shalah. Dan ketahuilah, sadarilah betapa agung posisi ketika kita sholat. Posisi yang kita di hadapan zat yang paling agung di alam semesta ini. Yang paling agung dari alam semesta ini. Kemudian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min su'alillah as-sabat ala hadzal din. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbanyak meminta keteguhan di atas agama ini. Maka marratan tas'alullah as-sabat. Maka berapa kali kita ini meminta keteguhan pada Allah? Berapa kali kita meminta kepada Allah keteguhan untuk bisa selalu istiqomah di atas jalannya? Nah ini. Kemudian, jannabatallahu turuqal kufri wa dhal. Allah telah menjauh kita jalan-jalan kekufuran dan kesesatan. Fakun syakiran. Maka jadilah hamba yang pandai bersyukur. Lihadhin ni'mah. Dari nikmat yang besar ini. Minaddin. Dari agama. Wal iman. Dan keimanan. Waballigh walau ayah. Dan sampaikanlah meskipun satu ayat. Ya. Kemudian beberapa tambahan dari kami. Kalau kita sudah tahu tentang surah Al-Fatihah ini, maka mestinya kita betul-betul menyadari betapa besar nikmat ini yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita memiliki orang-orang yang kita cintai, maka ajaklah mereka sebagaimana rasanya kita itu merasakan nikmat yang kita sedang rasakan saat ini. Jadi, inti dari dakwah itu adalah kita mengajak orang lain untuk merasakan betapa indahnya ketika kita ini berada di jalan as-sirat al-mustaqim. Islam ini, Masya Allah, ketika kita menjadi seorang yang mukmin, muslim, maka semua kenikmatan seakan-akan itu kita rasakan. Maka mau nggak mau mestinya kita ini mengajak orang-orang sekeliling kita untuk merasakan apa yang kita rasakan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, kalau kita coba perhatikan dan kita coba hadirkan perasaan itu ketika kita sholat, maka ayat 1-4 ini seakan-akan kita mengungkapkan seperti ini. Ya Allah, Engkau maha sempurna. Ayat setelahnya, dan aku bukanlah siapa-siapa. Kemudian, maka tidak ada alasan bagiku untuk tidak menghambakan diriku kepadamu dan meminta pertolongan kepadamu. Kemudian ayat yang terakhir, maka berikanlah kepadaku ya Allah semua kebutuhanku yang engkau tentu lebih tahu tentang kebutuhan-kebutuhanku, yaitu hidayah untuk bisa selalu berada di jalanmu. Jadi nanti mestinya masing-masing coba punya ungkapan-ungkapan yang kira-kira mencangkup surah Al-Fatihah ini. Misalkan gini, contoh yang lain. Ya Allah, Engkau maha mulia
dan aku adalah sosok yang hina. Dan hanya Engkau yang bisa menjadikan aku mulia. Maka ya Allah, berikanlah kemuliaan itu kepadaku. Contoh yang lain. Ini jadi uslub ya, apa namanya, redaksi atau kata-kata yang kita rangkai untuk kita sampaikan kepada Allah ketika kita membaca Al-Fatihah. Ya Allah, Engkau maha kuat, dan aku adalah sosok yang lemah. Dan aku tidak mungkin punya kekuatan tanpa kekuatan yang Engkau berikan kepada aku. Maka ya Allah, berikanlah kekuatan kepada aku. Nah, jadi seakan-akan seperti itu. Jadi coba buat sebanyak-banyaknya ungkapan-ungkapan seperti itu, yang itu sesuai dengan uslub ataupun redaksi yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Ya Allah, Engkau maha pengampun. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku. Ya, aku banyak dosa ya Allah. Ya, maka ampunilah dosa. Nah, jadi seperti itu. Ini dari Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pengakuan kesempurnaan Allah. Pengakuan kita bahwasanya Allah Maha Sempurna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengakuan kita bahwasanya kita itu lemah tanpa pertolongan dari Allah. Kemudian yang terakhir, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai bentuk dari apa yang kita minta, pertolongan tersebut berupa apa? Pertolongan apa yang kita mintakan kepada Allah, yang kita minta dari Allah. Nah itu ya. Jadi itu semoga selalu bisa kita hadirkan ketika kita sholat. 3 redaksi yang itu hubungan kita dengan Allah, kemudian untuk kita dan permintaan apa yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu untuk pertemuan pagi hari ini. Selanjutnya mungkin jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mujaba atas materi yang telah disampaikan. Baiklah teman-teman semua, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Panitia akan memberikan kesempatan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Jadi teman-teman silakan open mic terlebih dahulu jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dan sekaligus memperkenalkan dirinya. Baik. Adakah teman-teman? Sebenarnya tidak harus pertanyaan ya. Jadi ada nggak pengalaman teman-teman ini dalam berinteraksi dengan Al-Fatihah yang bisa dibagi juga dengan kita? Jadi nggak apa-apa, nggak harus pertanyaan ya. Sehingga nanti masing-masing bisa mengambil manfaat dari yang lain. Tapi kalau bertanya juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Mungkin untuk pertama dari saya dulu ya Ustadz ya. Saya pengen bertanya, kan saat kita sholat berjamaah tak jarang kita mendengar istilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, istilah kata Nuh itu maknanya apa Ustaz? Dan itu asal mulanya itu dari mana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, itu karena disambung. Nasta'inu. Boleh, jadi itu namanya diwasol.
Karena ada waqaf, ada wasol. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in kalau berhenti. Tapi kalau disambung, iya karena na'budu wa iya karena nasta'inu dinas siratal mustaqim. Nah, itu karena diwasol. Seperti contoh Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Ar-Rahmani Ar-Rahimi Malik Yaumiddin. Nah, jadi itu kalau diwasol memang bunyinya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau digabung Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Oke Ustadz. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan tanggapannya mungkin atau ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, Ustadz. Suara saya kedengaran kah? Alhamdulillah. Ya, kedengaran. Ya. Terima kasih Ustadz atas materinya pada hari ini. Masya Allah luar biasa sekali. Saya ingin bertanya ini terkait ayat ke-6 dan 7. Tadi Ustadz itu banyak menjelaskan bahwa salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat Islam. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan orang yang lahirnya itu dalam keadaan bukan Islam gitu. Bisa dibilang kita ini kan sebagai umat Islam ya memang beruntung lah karena kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Tapi bagaimana dengan orang yang dilahirkan bukan dalam keadaan Islam? Maksudnya apakah yang seperti itu gimana ya? Ya apakah nikmatnya tidak diberikan, apakah orang yang seperti itu tidak diberikan nikmat oleh Allah? Terus juga gimana dengan orang yang sudah berislam kemudian dia murtad? Tadi kan kata Ustadz kalau yang keburukan itu tidak dinisbatkan oleh Allah. Berarti kalau orang yang murtad atau keluar dari jalan kebenaran itu seperti apa Ustadz? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini terkait dengan biasanya terkait dengan keadilan Allah ya. Biasanya orang itu menyalahkan takdir gitu ya. Ini kok Allah gimana, adil nggak itu menjadikan orang kok terlahir di dalam kondisi yang mungkin ya kafir gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu karena saking kasih sayang dan saking cintanya kepada hambanya itu Allah memberikan nikmat ya, memberikan rahmat kepada semua makhluknya. Jadi ini perlu jadi catatan kita. Teman-teman bisa lihat betapa orang-orang yang dia bukan muslim tapi kehidupannya Allah berikan kemudahan-kemudahan. Dan yang paling nampak adalah kemudahan mereka untuk saat ini mengakses informasi-informasi tentang Islam. Ya. Selain nikmat-nikmat dan sebagainya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kepada mereka dan kita tentunya perangkat atau fasilitas-fasilitas untuk bisa mengenal Allah, bisa mengenal kebenaran. Fasilitas itu mau digunakan dengan baik atau tidak? Pertanyaannya kan seperti itu. Allah sebenarnya memberikan mereka hidayah enggak? Di dalam surat ini disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, sejatinya manusia semuanya diberikan hidayah oleh Allah. Hidayah itu bertingkat-tingkat. Ada paling tidak 6.
Satu, hidayatul wujdan. Dan ini diberikan Allah juga kepada hewan. Ketika hewan itu mau kita injak, misalkan ular gitu ya, maka dia akan kemudian akan mematok kita. Instingnya itu akan mengajari untuk seperti itu. Tawon kalau kita ganggu lebah, itu dia akan mencari kita itu. Manusia itu awal-awalnya gitu. Anak kalau lapar itu apa? Bayi itu nangis. Hingga kalau dia nangis, orang tuanya tahu. Akhirnya dia disusui kan seperti itu. Insting. Allah berikan kepada setiap manusia insting. Yang kedua, dengan insting itu sebenarnya dia juga bisa mengenal mana yang bahaya, mana yang enggak. Gitu ya. Apa yang dia butuhkan sebenarnya? Ya, dia butuh makan, butuh tidur, butuh istirahat. Kemudian setelah itu apa? Yang kedua adalah hidayatul hawas, yaitu petunjuk berupa panca indera. Dia punya telinga untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, kebenaran. Kemudian dia punya mata. Nah, dipakai atau enggak itu? Dia punya indera perasa, indera pencium. Jadi itu juga bagian dari hidayah dari Allah. Saluran petunjuk yang Allah berikan. Dengan mata kita bisa membedakan ini warna merah atau warna hitam, warna putih atau warna biru, dan seterusnya. Ya. Dari pendengaran juga bisa seperti itu. Jadi ini benar atau tidak informasi ini, itu kan melewati telinga. Kemudian setelah itu hidayatul akal. Yang keberapa ini? Yang ketiga. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu akal pikiran. Akal pikiran. Semua manusia, muslim ataupun non-muslim diberikan itu. Dipakai enggak? Wijdannya satu, dipakai enggak? Panca inderanya dipakai enggak? Akalnya dipakai enggak? Yang keempat, qalbuhu. Hatinya. Tempat perasaan. Kira-kira dia pakai enggak itu? Hati itu yang Allah sudah berikan. Ya. Hati ini Masya Allah, jadi kita kalau kita coba semua ya syariat Islam kalau kita lakukan itu akan menjadikan hati kita itu semakin sehat. Gitu ya. Semakin tenang, nyaman, dan lain sebagainya. Jadi yang keberapa tadi? Keempat ya. Keempat itu petunjuk melewati hati nurani itu. Yang dia pakai enggak? Yang kelima adalah hidayatul wahyi, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mau pakai enggak? Coba diperbandingkan saja itu antara Quran, Bible, Taurat, kemudian Yajurweda, Tarmaweda, dan lain sebagainya, kitab-kitab Hindu dan lain sebagainya, kitab-kitab yang dianggap suci. Tinggal dilihat. Hanya Al-Quran yang sangat berani, kitab yang satu-satunya paling berani menantang bukan hanya manusia, tapi seluruh umat manusia dan jin untuk membuat semisal Quran. Sampai sekarang nggak ada yang bisa. Nah, jadi intinya, yang kelima adalah Allah sudah membuka ya pintu-pintu petunjuknya melewati Al-Quran, Al-Hadis. Dan yang terakhir itu adalah hidayatut taufik. Ini yang memang hanya hak pribadi Allah, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya orang itu sudah dibekali oleh Allah 5 perangkat. Kalau dia mau mencari dengan serius, dia akan ketemu. Nah, kalau dia meninggalkan, maka dia akan jauh. Meskipun dia dilahirkan dalam kondisi yang muslim, tapi kalau dia tidak mau menggunakan saluran-saluran petunjuk ini, menurut Syekh Wahbah Zuhaili, dia nanti bisa tergelincir. Orang yang lebih mendahulukan hawa nafsunya, dia biarkan
bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, meskipun dia muslim, wal'iyadzubillah, kita memohon pertolongan dari Allah supaya kita dijauhkan dari itu orang bisa masuk ke dalam kesesatan, kekufuran. Karena apa? Dia sudah diberikan perangkat-perangkat hidayah, tapi dia tidak pakai itu. Dan itu diberikan kepada yang muslim dan yang non-muslim. Tinggal mau dipakai enggak. Lebih mendahulukan kesombongan, kedengkian, ketidakpedulian, ya, lebih mendahulukan hawa nafsunya, atau dia mau menundukkan dirinya, nggak mau takabur, nggak mau hasad, nggak mau nggak mau mengikuti hawa nafsunya. Orang yang semakin jauh dengan hawa nafsunya, dia akan semakin dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Siapapun orang itu yang mau selalu berusaha ya melawan hawa nafsunya, maka dia akan ditunjukkan oleh Allah jalan-jalan kebenaran. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Karena mengingat waktu kami akan habis, Ustadz, apakah masih bisa diberi kesempatan buat satu penanya lagi, Ustadz? Gak apa-apa. Dan terserah Ustadz Zul. Saya ikut saja. Ini soalnya saya kan di perjalanan, jadi santai saja saya. Oh ya, oke. Ustadz Zul. Oke, makasih banyak Mas Fitra. Ustadz, mungkin ini terakhir ya dari teman-teman GetPad, khususnya panitia. Sebenarnya kan kalau di GetPad itu memang salah satu penggerak kita ngambil ayatnya itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, makanya kita ngambilnya katanya GetPad gitu kan Ustadz. Nah, kadang saya itu alhamdulillah bersyukur banget Ustadz, teman-teman itu dengan backgroundnya kita semua itu yang ada di GetPad itu sebenarnya bukan background Islam Ustadz pendidikannya. Kebanyakan backgroundnya teknik. Tapi di tengah kesibukan teman-teman itu juga pengen berkontribusi gitu Ustadz, untuk ya berada di jalan-jalan lurus. Salah satunya mengadakan program-program seperti ini. Nah, mungkin Ustadz, kami sebenarnya pengen meminta wejangan aja sih Ustadz untuk saya dan juga teman-teman, ada Angga, ada Irfan, kemudian ada Fitri, dan juga teman-teman yang peserta sekarang program School of Al-Fatihah agar bisa terus istiqomah gitu Ustadz, dan tidak ngerasa insecure, karena sebenarnya kendalanya di kita itu kita ngerasa kita bukan background pendidikan Islam, dan kesibukan utama kita pun juga ada yang kerja di tambang, kemudian ada yang menjalankan bisnis. Nah, tapi niatnya itu Masya Allah membantu sekali teman-teman kepanitiaan. Mungkin bisa diberikan masukan, saran, doa, motivasi Ustadz untuk kita-kita semua yang ada di sini. Syukran Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Mas Zul. Nah, Mas Zul kan sudah ini ya, sudah lebih tahu teman-teman, maksudnya yang lebih tahu apa yang dibutuhkan mereka. Jadi sebenarnya Mas Zul, tapi saya mungkin gini, la yazalul mar'u 'aliman ma talabal ilma wa idza dhanna annahu qad 'alima faqad jahil. Jadi seseorang itu dianggap berilmu ketika dia haus dengan ilmu. Tapi ketika dia sudah merasa cukup, maka sebenarnya dia adalah orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh itu yang ketika dia berhenti mencari ilmu. Ya. Maka sekali lagi semangat untuk selalu belajar itu harus dimiliki oleh siapapun. Termasuk kami. Kalau kami sudah merasa punya, ya, dalam arti merasa, maka artinya kita sudah menutup diri untuk tidak belajar. Nah, itu artinya kita di fase itu berarti kita sudah bodoh, karena ilmu Allah itu sangat luas,
tapi kita sudah merasa cukup. Nah, jangan. Intinya yang pertama adalah perasaan kita untuk selalu belajar ya, itu adalah perasaan yang harus kita selalu tumbuhkan. Kemudian yang kedua, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Masing-masing dari kita ini Allah berikan satu proyek tertentu di dalam kehidupan kita. Dan proyek ini bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, masing-masing dari kita itu punya misi. Ada misi penciptaan Allah untuk masing-masing dari kita. Yang ditambang, yang di ya di tempat manapun itu, ya kemungkinan Allah mencatat ya misi kita itu di sana. Kira-kira apa yang bisa kita perbuat di sana sehingga diri kita itu bisa selalu di atas jalan Allah, bisa mengenalkan orang lain tentang Allah, tentang ajaran Allah, tentang ajaran Rasulullah, dan mereka merasakan nyaman menjadi bagian dari itu. Jadi jadilah hamba Allah di makom masing-masing dari kita. Jangan sampai kita merasa minder. Karena yang dinilai oleh Allah bukan banyaknya ilmu, tapi yang dinilai oleh Allah adalah amalan apa yang telah kita perbuat dan seberapa besar dampak yang kita berikan. Kalau kita bisa, kalau bahasa saya itu, kita adalah salah satu butiran di antara luasnya gurun pasir peradaban Islam. Atau mungkin kalau pengen lebih besar lagi peranan, kita adalah salah satu bagian yang kecil, mungkin adalah batu yang kecil dari bangunan besar peradaban Islam. Tapi kalau nggak ada batu itu akan ada bolong, ada sesuatu yang ada celah. Maka isilah celah yang kita bisa isi itu dari peradaban Islam. Baik itu dari sisi tenaga kita apa yang kita bisa berikan. Keahlian kita misalkan di IT ya. Apa yang bisa kita berikan di IT itu untuk perjuangan ini. Jadi masing-masing intinya adalah punya peran, maka jangan mengecilkan peran itu. Ditekuni, jadilah profesional di masing-masing bidang kita. Kemudian jangan lupa keprofesionalan itu kita jadikan bagian dari sumbangan kita untuk izzatul Islam, untuk kemuliaan Islam, wal muslimin dan umat Islam. Jangan sampai hanya untuk pribadi kita, kelompok kecil kita, tapi jadikanlah keahlian kita di dalam bidang kita ini untuk menjadi bagian yang kita sumbangkan untuk peradaban Islam ini. Nah itu ya, itu yang kedua, jangan sampai kita merasa kecil. Antum juga tahu mestinya kan, para sahabat itu juga tidak belajar Islam lama, sebagiannya. Tapi mereka menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah. Bahkan ada satu orang yang belum pernah ketemu Rasulullah, tapi dia itu disebut-sebut namanya oleh Rasulullah. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan satu, fokus menjadi orang yang profesional sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, kita mau menjadi profesional di mana? Saya ingin menjadi orang yang profesional di keluarga saya, menjadi istri yang terbaik di zaman saya. Wah gitu. Ya semampu kita. Saya ingin menjadi suami yang terbaik di zaman saya. Atau paling tidak, saya intinya ingin menjadi suami yang terbaik. Jadi suami yang profesional. Bisa mendidik anak-anak saya menjadi anak-anak yang generasi yang unggul, generasi yang rabbani, dan seterusnya. Jadi, jadilah profesional, jadilah orang yang terbaik di bidangnya masing-masing, dan jadikan itu sebagai bagian dari sumbangan kita untuk kemajuan Islam dan muslimin. Nah, itu ya. Yang terakhir,
Saran dari saya yaitu selalu hadirkan ya perasaan tadi. Perasaan ini kan temanya tentang Fatihah. Selalu hadirkan perasaan ketika sholat itu kita ingin menyampaikan apa. Jadi sebelum sholat itu sudah ada proposal bahasa kan itu proposal. Ya Allah, saya nanti ketika sholat ini atau kita katakan dalam diri kita, nanti anak ketika sholat ini mau mengungkapkan apa kelemahan saya, kekuatan Allah, kesempurnaan Allah, kehinaan saya, dan seterusnya. Jadi selalu hadirkan perasaan itu. Siapa tahu sholat kita semakin hari semakin khusyuk. Itu ya, semakin hari semakin khusyuk, semakin hari semakin khusyuk. Usikum wa ya bitaqwallah. Saya ini sampaikan untuk diri saya sendiri khususnya, dan kalau ada manfaatnya kepada teman-teman semuanya. Saya kira itu Mas Zul yang bisa saya sampaikan. Jazakallah khair Ustaz. Satu lagi waktu. Ya, kalau saya sih nggak apa-apa, tapi teman-teman mungkin kalau ini terserah. Saya intinya terserah karena lagi perjalanan ini ya. Silakan mungkin. Izin dulu sama Ustaz Nain, bolehkah satu? Silakan. Lutfi. Izin off cam karena takut speakernya terlalu jauh. Tadi kan Ustadz bilangnya orang yang berilmu itu orang yang nggak pernah merasa puas sama pendidikan. Sedangkan orang yang bodoh itu orang yang merasa puas dengan ilmu yang segitu-gitu aja. Nah, itu tipe orang yang nggak pernah ngerasa puas Ustadz sama pendidikan tuh. Maunya seminar, maunya webinar, maunya kursus, bimbel. Cuman dari 2 grup yang Pipi ikutin untuk seminar, untuk bimbel, itu Pipi ketemu satu orang yang sama. Posisinya dengan 2 grup yang berbeda. Kan orang ini yang pernah Pipi ceritain kalau dia nih lingkungannya toksik. Nah, gara-gara satu orang ini, Pipi sampai keluar 2 grup itu. Cuma gara-gara orang ini. Padahal Pipi masih ada kursus, masih ada bimbel 1 bulan lagi sama tempat itu. Jadi Pipi keluar karena Pipi tahu lingkungannya dia tuh toksik, nggak baik, nggak cocok, nggak bisa masuk sama. Yang Ustadz bilang orang berilmu tuh nggak pernah ngerasa puas sama pendidikan. Cuman kalau ngejar pendidikannya sama orang yang begini, ketemunya yang begini terus tuh gimana ya Ustadz? Pipi tuh bingung. Jadi ketemu dia keluar lagi, nggak cocok Ustadz. Nggak bisa masuk sama orang ini tuh nggak bisa, nggak tahu Pipi kenapa. Gimana ya Pipi cara ngadepin orang ini, Ustaz? Biar Pipi tuh tetap mau belajar, tapi nggak terus berfokus ke dia gitu. Makasih, Ustaz. Ya, ada 2 ya. Yang pertama, fokuslah pada target, itu ya. Sehingga kita ini tidak mudah diombang-ambing oleh kondisi. Jadi ketika kita fokus pada target, kita akan siap dengan resiko itu. Resiko bersama orang yang kita suka, atau yang kita benci, atau yang orang itu suka dengan kita, atau dia benci dengan kita. Jadi fokuslah pada target. Jangan fokus pada lingkungan yang kita mengejar target itu. Jadi sekali lagi, fokuslah pada target. Yang kedua, jangan kita jadikan diri kita ini rendah karena mengikuti seseorang yang itu ya mungkin rendah gitu ya. Gimana maksudnya? Maksudnya gini, kalau itu di dalam Al-Quran itu bunyinya gini. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini adalah salah satu karakter ibadur rahman. Yaitu dia tidak ya dia itu tidak akan dibuat oleh orang lain
mengikuti gaya hidupnya dia. Gayanya dia itu apa namanya? Misalkan pemarah. Kita hidup dengan orang yang suka marah, bawaannya kan kita marah gitu ya. Bawaannya kita juga marah. Lah, ini jangan sampai kita menjadi pemarah karena kita hidup di lingkungan orang-orang yang suka marah. Karena apa? Itu menjadikan kita itu sebagai abduhu. Kita sebagai hambanya dia. Justru kalau kita menjadi orang yang bukan hambanya dia, kita ubah itu kondisi itu. Atau paling tidak kita jadikan diri kita ini tidak mengikuti gaya dia. Ada orang yang sukanya ngomongin keburukan orang lain. Jangan sampai orang lain suka ngomong keburukan orang lain, kemudian kita malah ikut-ikutan. Jadi posisi yang kedua ini adalah posisi yang kita ini sudah apa namanya lebih kuat daripada dia. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang sama-sama lemah, itu ya. Jadilah orang yang lebih kuat daripada orang lain, yang itu mungkin saya kan nggak tahu persennya ya. Saya hanya bisa menasihati, yaitu janganlah jadi orang yang lemah, sebagaimana mungkin dia lemah di dalam satu hal gitu ya. Apa? Yaitu ketika kita mengikuti pola dia. Pola dia. Nah, jadi gitu. Yang pertama sekali lagi, fokus pada target. Kalau orang fokus pada target, apapun kondisi, dimanapun dia akan ngejar target itu. Yang kedua, jangan kita ini menjadi orang yang lemah dengan mengikuti keburukan orang lain. Jadilah orang yang kuat, sehingga kita ini bisa mempengaruhi orang lain. Jangan kita malah yang terpengaruh. Kalau saya lihat ini, mungkin Mbak Vivi ini, ya boleh jadi itu tadi malah Mbak Vivi yang dipengaruhi. Akhirnya apa? Target-target yang mestinya mau dicapai ikut ini keluar. Kecuali keluar dapat sesuatu yang lebih bagus lagi, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau keluar dari sesuatu yang sebenarnya baik gara-gara 1-2 orang, artinya kita kalah dengan mereka. Gitu. Wallahu a'lam. Saya kira gitu. Boleh ditanggapi sedikit, Ustaz? Kan Bibi tuh mikirnya daripada menghadapin orang yang diomongin susah, maunya marah-marah, terus bentar-bentar emosinya tinggi. Maksud Bibi tuh daripada udah Pipi susah-susah ngadepin orang yang begitu, ya udah Pipi yang ngalah gitu. Satu itu maunya begitu. Tapi ya efeknya, dampaknya jadi bentar-bentar keluar lagi, keluar. Masalahnya ketemu dia lagi, Ustaz. Satu grup tuh. Tapi kan dari berantem. Tambahan 2. 1, sudah sekuat apa kita mendoakan dia? Ya, apakah sudah didoakan ketika tahajud ya? Sampai nangis, ya Allah, orang ini kok gini ya Allah, padahal saya itu inginnya baik dan saya yakin sebenarnya dia itu orang baik, ya Allah, satukanlah hatiku dengan dia ya Allah. Nah, gitu misalkan ya. Coba itu. Itu saya coba lakukan dan alhamdulillah beberapa dan banyak itu efeknya luar biasa. Ini 2. Yang ketiga ya. Setelah 1, 2 tadi ini tambahan. Yang ketiga, jadikanlah itu sebagai tantangan. Kalau saya sukanya, kalau ada sesuatu yang berbeda dari kita, berbeda dalam arti dia sangat konfrontatif, dia itu seakan-akan rival kita gitu. Itu jadikan tantangan. Kita nggak menaklukkan dia. Berarti kalau kita bisa menaklukkan dia dalam arti positif, menaklukkan dia dalam arti positif, artinya kita gitu. Jadi sering ya, saya itu mungkin beberapa kali gitu ya, dikumpulkan, apalagi di sini sangat sering sekali kepanitiaan gitu ya, event-event apa, mesti kita akan dikumpulkan dengan orang yang suka dan tidak suka dengan kita. Atau sebelumnya suka, tapi karena ini satu event, kadang terjadi gesekan-gesekan, dan itu sering, maka gini, jadikan itu sebagai tantangan.
Masa Allah yang sudah memberikan saya kemampuan sampai sekarang seperti ini, menjadi orang yang terpelajar. Masa kita menghadapi orang yang seperti itu tidak bisa? Ayo tantang diri. Bisa, kamu bisa. Nah itu. Kalau kita punya jiwa suka dengan tantangan, ya, insya Allah itu tidak kita jadikan sebagai beban hidup. Tapi itu sebagai sebuah tantangan. Sehingga nanti kalau kita bisa menaklukkan itu dalam arti positif, sekali lagi, kita nanti akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya Allah, yang selama ini dia seperti ini, tapi dengan karunia-Mu ya Allah, dengan keutamaan yang Kau berikan, akhirnya dia hatinya luluh, dia sekarang sudah tidak pemarah lagi, dia kemudian sekarang itu ketemu orang senyum, dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Ya. Insya Allah bisa, Mbak Vivi. Saya doakan semoga kita semuanya bisa. Doain Ustaz langsung, aduh, makasih. Baik. Gitu Ustaz Zul mungkin. Mungkin teman-teman sudah ada agenda lain supaya mereka juga bisa melaksanakan aktivitas lainnya. Saya kira tidak apa-apa kalau ditutup. Oke, silakan dilanjutkan Mas Fitra. Baiklah, demikian sesi tanya jawab kita pada hari ini. Dan saya selaku MC ingin mengingatkan bahwa teman-teman wajib mengisi absensi pada link yang telah dikirim pada kolom komentar. Untuk itu, mohon maaf, ini dari aplikasi Zoom saya ada masalah dan saya belum melihat di kolom komentar itu apakah sudah dikirimkan link absensinya atau belum. Mungkin kalau belum, silakan bisa dicantumkan di kolom komentar. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Saudara Angga. Kepada Saudara Angga, dipersilahkan. Baik. Sambil menunggu semuanya open cam, mungkin buat Fitri bisa dikirimkan ya link absensinya. Nah, sudah dikirim ya, silakan nanti sambil diisi. Baik, buat teman-teman silakan open kameranya. Bagi yang bisa silakan, bagi yang ahwat bisa diarahkan ke lain. Baik. Saya izin ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi ketika ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih kepada Saudara Angga atas dokumentasinya, dan untuk yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita tutup bersama, saya selaku MC pembawa acara kelas tadabbur hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati Bapak atau Ibu para peserta School of Al-Fatihah serta seluruh para peserta webinar pada pekan hari ini. Sekian, marilah kita tutup bersama kelas kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz Mursaba. Sehat-sehat Ustaz. Semoga Amin. sampai dalam Rabbana. perjalanan dengan selamat. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman sekalian, berarti kita coba langsung breakout room ya. Saya coba bantu. Saya aturkan. Untuk breakout room-nya yang akhwat room 2, untuk yang di ikhwan itu room 1. Nanti Angga menyesuaikan. Untuk yang di ikhwan ini ada Syahrul, Fitra, sama udah itu aja ya berarti. Selebihnya seperti biasa untuk yang di akhwat akan di lead sama Fitri, dan alhamdulillah juga sudah ada Mbak Aida ya gabung. Oke. Udah bisa join. Syahrul bisa join di room 1. Kemudian Radia sama Nurifda, Nisa, Aul, dan Dara bisa join di room 2. Syahrul bisa join. Ini break room buat Quran Reviewer. Kita lanjut ke Quran Reviewer. Fitra bisa join di room 1. Udah masuk, Kak. Udah bisa masuk. Tadi masuk ulang, jadi Oh, oke. Udah ada pemberitahuannya. Udah bisa. Mas Abdur,